Saudara-saudara, ada sejumlah prinsip yang harus kita ketahui dan kita pahami dalam mengelola IT risk dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah kita selalu harus menghubungkan risiko IT itu dengan yang namanya business objective. Ya, IT risk atau mitigasi IT, risiko IT bukanlah merupakan tujuan. Itu adalah jalan supaya bisnis objektif atau visi misi bisnis bisa terpenuhi. Ya, oleh karena itu kita harus tahu bisnis objektifnya apa. Ya, mengelola IT risiko tidak berada dalam ruang hampa. Sehingga harus ada istilah yang namanya alignment, yaitu model risk management, enterprise risk management yang kita kelola harus benar-benar sejalan dengan karakteristik dari organisasi tersebut. Jadi misalnya organisasi ini sangat tergantung dari kinerja atau performance dari customer-nya. Karena customer-nya dianggap merupakan mitra atau partner. Berarti IT risk-nya kita harus melindungi customer tersebut jangan sampai mereka terganggu aktivitasnya. Atau ada sebuah perusahaan yang sangat tergantung dari kinerja infrastruktur sistem IT-nya. Sehingga kalau sistem IT-nya macet, bubarlah perusahaan itu. Artinya yang harus kita amankan dan kita fokuskan adalah infrastruktur itu dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kita harus memastikan bahwa terjadi keseimbangan antara manfaat yang kita dapat dengan melakukan manajemen risiko dengan biaya, cost atau usaha yang perlu kita keluarkan untuk melakukan hal tersebut. Dan kita juga harus fair ya, harus memiliki tata kelola yang baik dengan cara transparan, akuntabel, fairness gitu ya, dan mengkomunikasikan hal ini kepada seluruh stakeholder yang ada di perusahaan. Banyak orang yang takut-takut bicara mengenai IT risiko. Apalagi orang IT itu kalau ditanya apakah sistemnya aman, dia bilang aman Pak, beres. Padahal dalam hati kecilnya mungkin mereka tahu ada hal-hal yang perlu dilindungi. Tapi kalau udah minta biaya untuk mengelola IT, biasanya bosnya marah-marah. Jadi dia menyembunyikan itu. Dalam hal risiko IT, kita harus transparan dan open communication. Kita juga harus tahu bahwa yang namanya mengelola IT risiko itu bukan satu kegiatan, itu rutinitas ya. Bisa saja hari ini kita berhasil mengelola sebuah risiko, tapi besok ada tantangan baru, ada risiko baru yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Oleh karena itulah disarankan agar organisasi memiliki unit atau divisi yang bertanggung jawab terhadap IT risk management. Karena yang namanya serangan, gangguan, kriminalitas di bidang IT dari hari ke hari selalu berubah dengan modus yang semakin lama semakin canggih, semakin cepat, dan semakin kompleks. Oleh karena itulah, maka manajemen terutama 3 pihak, yaitu pimpinan, divisi IT, dan user group atau business unit, harus sama-sama berkomunikasi, memiliki literasi mengenai risiko yang dihadapi IT, belajar secara kolektif. Ketiga pihak ini dikatakan sebagai key stakeholder, 3 stakeholder utama yang bertanggung jawab terhadap kinerja IT risk dalam perusahaan. Banyak juga orang yang keliru mengatakan kalau udah ngomong IT risk management, karena ada kata IT, oh ini berarti masalah teknis. No, IT risk management adalah business issue. Karena IT berada untuk membantu, mendukung, memfasilitasi bisnis. Jadi kalau ada apa-apa dengan IT, bisnisnya terganggu. Artinya, isu IT adalah isu bisnis, bukan isu divisi IT semata. Oleh karena itulah, maka seluruh key stakeholder, dari pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan, direksi, manajer, supervisor, sampai ke level staff harus memiliki awareness, ya, kepedulian dan literasi yang cukup mengenai bagaimana menghandle IT risk management. Terima kasih.